Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, menilai zaman. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 12 ayat 54-59 dan di dalam ayat yang ke-56 berkata demikian. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang yang menyebut zaman ini sebagai zaman yang penuh dengan kekerasan. Ada juga orang-orang yang menyebut bahwa zaman ini sebagai zaman yang penuh dengan kesulitan. Bahkan ada orang yang menyebut bahwa zaman ini adalah zaman edan, zaman yang penuh dengan kegilaan. Banyak orang yang memiliki tanggapan tentang zaman ini, tetapi kita tetap percaya bahwa zaman ini tetap menjadi zaman pengharapan buat setiap orang percaya. Zaman ini tetap zaman yang dikendalikan oleh Kristus. Apapun yang Kristus tidak kehendaki tidak akan terjadi, dan apapun yang Kristus kehendaki pasti akan terjadi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab sedang menggambarkan kepada kita bahwa kita kadangkala hanya menilai zaman ini dari kulit luarnya. Tetapi kita tidak bisa menilai dunia hari ini sebagai satu kesatuan dari sebuah skenario lengkap tentang keselamatan yang Allah kerjakan bagi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bagaimana seharusnya kita menilai zaman ini? Jika kita menilai zaman ini, maka kita perlu menjawab beberapa pertanyaan yang penting. Yang pertama, bagaimana kejahatan di muka bumi ini? Jika kita pelajari Alkitab, memang Alkitab sedang menggambarkan bahwa sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, manusia akan menjadi hamba uang, manusia akan menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, manusia menjadi tidak peduli dengan Tuhan, dan manusia akan bertambah jahat. Kejahatan di muka bumi ini bukan sedang dikendalikan atau dipermainkan oleh setan, tetapi kejahatan di muka bumi hari-hari ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Itu berarti jika kita tidak mau tunduk dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka tanpa kita sadari, kita akan terseret oleh kejahatan yang ada di muka bumi ini. Karena kejahatan dunia ini bukan sekedar kejahatan biasa, tetapi kejahatan dunia ini sudah menjadi sebuah kekuatan yang dapat menyeret banyak orang masuk ke dalamnya. Dan yang kedua, bagaimana harapan terhadap bumi ini? Hari-hari ini orang dunia sedang mengumpulkan dan sedang menimbun harta sebanyak-banyaknya dengan harapan jika suatu saat terjadi sesuatu, hartanya itu dapat menolong hidupnya. Tetapi jika kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, maka kita ada dalam satu kepastian bahwa harta dan kekayaan tidak bisa lagi memberikan harapan. Keadaan dunia ini memang serba tidak pasti. Karena itu kita tidak bisa menaruh harapan kita kepada harta, kekayaan, dan dunia ini, karena semuanya suatu saat akan lenyap dan mengecewakan. Tetapi jika harapan kita gantungkan kepada Yesus, maka disitulah kita akan mendapatkan semangat baru, kita akan mendapat kekuatan baru, dan disitulah kita melihat kemenangan serta mujizat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Yang ketiga, bagaimana sebetulnya kegerakan rohani di bumi ini? Alkitab berkata, sebelum datang hari-hari terakhir itu, maka Injil Kerajaan harus tersebar ke seluruh dunia. Dan kita lihat di tengah kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, kegerakan rohani sedang bekerja dengan luar biasa. Kita tidak pernah menyaksikan sebelumnya kegerakan rohani seperti yang terjadi hari-hari ini.
Di seluruh dunia sedang ada kegerakan rohani yang luar biasa. Pentakosta yang ketiga sedang terjadi, di mana kegerakan Pentakosta ini sedang melanda dunia. Pertobatan terjadi, dan semua ini yang dimotori oleh Allah sendiri. Allah sedang menggerakkan gerejanya begitu dahsyat di akhir zaman ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, ketika kita menyaksikan semuanya ini terjadi, maka kita tahu bahwa zaman apa yang sedang kita lalui sekarang ini. Bahwa kita sedang ada di bagian akhir dari akhir zaman ini. Karena itu setiap kita harus siap untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, bekerja keras untuk Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Dia izinkan untuk kita menyaksikan semua hal yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh menikmati berkat anugerah Tuhan, dan terlebih kami boleh menikmati berkat rohani lewat firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengarkan, kami renungkan pagi hari ini, yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami harus dapat menilai zaman ini. Kami harus menyadari bahwa kami sedang hidup pada akhir zaman ini, di mana Tuhan sedang menyatakan banyak perkara ajaib, hal-hal yang supranatural Tuhan sedang kerjakan atas dunia ini. Untuk itu Tuhan, biarlah kami tetap berdiri teguh dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan, sampai kami menantikan waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjemput kami bersama-sama masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu hari ini menuntun kami untuk kami terus menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.